Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin sekalian, yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sebuah kehormatan bagi saya untuk berdiri di mimbar ini, dan mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada saya dapat saya jalankan sebagaimana mestinya, dan insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, bahwa hidup ini memang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, ada saatnya datang, ada saatnya pergi, ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam. Pun suasana hati kita kadang ada rasa senang, ada rasa susah, ada sedih, ada gembira, kadang bahagia, kadang juga sengsara. Demikian hidup. Tidak ada di antara kita tidak ada yang terus tersenyum selamanya. Tidak ada yang menangis selama-lamanya. Tapi memang begitulah dunia. Tidak ada yang abadi. Semuanya dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada saatnya kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita dengan kebahagiaan. Datangnya, hadirnya kebahagiaan pada diri kita. Tapi ada kalanya kita diuji dengan musibah. Dan izinkan saya menyampaikan pada pagi kajian Ahad pagi ini tentang hikmah di balik musibah. Karena mayoritas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mayoritas manusia di antara kita mungkin memaknai musibah itu hanya kesialan. Ketika musibah datang, ada merasa ini adalah kesialan hidup, kehinaan. Dan musibah itu kadang-kadang dianggap sebagai laknat atau bahkan azab. Itu musibah dimaknai dari segi yang parsial, yang tidak universal, yang tidak holistik atau komprehensif, tidak menyeluruh memaknai musibah itu. Dan ini yang terjadi di antara kita manusia, memaknai musibah hanya sebagai sesuatu yang negatif saja, sesuatu yang mengandung kehinaan, bahwa dengan datangnya musibah berarti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita pahami musibah ini sebagai sesuatu yang secara kita pandang secara holistik, secara komprehensif dan juga menyeluruh. Karena
kita semua tidak lepas dari HP. Ini adalah pusat informasi. Setiap saat kita bisa mengkonsumsi informasi. Saking banyaknya informasi, kadang-kadang informasi itu kebanyakan hoax dan juga kebanyakan itu menyesatkan. Jadi tidak semua benar apa yang ada di media sosial. Karena hanya ingin viral, maka dia mengupload informasi-informasi yang bisa menyesatkan kepada kita semuanya. Maka ketika kita tidak bisa menyikapi datangnya musibah ini atau ujian yang berupa bala atau kesedihan, cenderung tidak siap. Dan akhirnya ketika musibah datang dihadirkan oleh Allah, yang ada stres, depresi, itu bahkan bunuh diri. Dan sangat miris sekali ketika kita membaca di media sosial bahwa yang tertinggi di Indonesia itu adalah di daerah atau provinsi Yogyakarta. Nauzubillah min dzalik. Jangan bisa nanti searching ya di media sosial itu. Dan baru-baru ini kan, mengapa saya angkat ini adalah baru-baru ini terjadi percobaan bunuh diri di sebuah madrasah ya. Bahkan sebelumnya ada beberapa mahasiswa yang universitas yang terkenal yang melakukan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami juga, dunia ini memang ujian, darul bala. Jadi dunia itu darul bala, rumahnya, tempatnya adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan di dunia ini memang untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji di antara kita yang terbaik amalannya. Jadi memang rumah ujian ini adalah dunia, di dunia ini. Dan dunia ini bukan darul jaza, bukan tempatnya balasan. Dunia ini tempatnya ujian. Maka ada seorang ulama berkalam, sesungguhnya dunia ini adalah darul bala. Siapa yang tidak mendapatkan ujian atau musibah dalam hartanya akan diuji jasadnya ya. Ketika misalnya dia tidak diuji jasadnya, maka dia akan diuji oleh anak-anaknya. Jadi memang menurut ulama ini memang dunia ini adalah selalu silih berganti, datang ujian dan demi ujian. Dan saat ini yang saya bahas adalah ujian bukan berupa datangnya karunia, tapi datangnya bencana. Dan ini harus kita betul-betul bersiap-siap. Dan mudah-mudahan ketika kita mendapatkan ilmu hikmah daripada apa dibalik Allah hadirkan musibah bala pada diri kita, mudah-mudahan kita semua akan siap menghadapinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis qudsi menjelaskan, mengingatkan kepada kita semuanya. Hadis qudsi, di hadis ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Malam yardo bi qada'i," siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku, kata Allah, takdirku Allah, kata Allah, "walam yasbir ala balai," dan barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku yang aku hadirkan pada dirinya, falyal tamis roban siwai, maka silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Jadi ketika hadir bala pada diri kita, kita tidak siap dan kita cenderung protes kepada Allah, bahkan menyalahkan Allah, tidak coba untuk introspeksi diri, bahkan protes dengan Allah. Ya Allah, aku protes ya. Protes itu contohnya adalah berkeluh kesah, itu protes. Jadi ketika kita hadir bala seringan apapun, sakit misalnya, kita berjalan ternyata tidak sengaja kita tersandung batu, kita lalu mengeluh,
Nah, itu termasuk protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak siap datangnya musibah atau bala itu. Maka ancamannya adalah sangat luar biasa. Allah katakan, ketika kita tidak ridho kepada ketetapan takdir Allah dan tidak bersabar atas musibah yang dihadirkan oleh Allah pada diri kita, maka oleh Allah kita disuruh mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kemana kita akan lari? Kemana kita akan mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang salat subuh jamaah Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Kita bisa ambil faedah atau manfaat atau hikmahnya. Di antaranya adalah yang ingin saya sampaikan, ada setidaknya tadi malam setelah ada diingatkan oleh Bapak Heru bahwa hari ini adalah jadwal saya, maka tadi malam saya sampai 11 ini apa yang harus saya sampaikan, dan saya mencoba untuk membuat konsep tentang hikmah di balik ujian ini. Setidaknya ada 7 hikmah yang harus kita pahami tentang hadirkan musibah pada diri kita, bala itu. Yang pertama adalah ketika ujian datang itu adalah sebabnya adalah Allah ingin mengangkat derajat kita. Orang diuji, misalnya Bapak Agus ini kan kepala sekolah ya, beliau menguji murid-muridnya, masih beliau ingin muridnya itu naik tingkat, ya, naik tingkat. Maka ada ujiannya, tidak mungkin kalau tidak diuji maka dia tidak akan naik tingkat. Maka dengan datangnya bala, ya, datang pada diri kita, itu Allah akan mengangkat derajat kita. Contohnya adalah nabi, banyak nabi ya. Di antaranya salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ya ketika kecil dibuang oleh saudara-saudaranya karena iri dengki saudaranya. Dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, maka diangkat oleh seorang kafilah pedagang ketika itu, dan diuji memang Nabi Yusuf berpisah dengan keluarganya, ya, diuji berpisah dengan keluarganya, ayahnya, saudaranya Bunyamin. Bahkan Nabi Yusuf ini adalah masuk ke dalam penjara, ya, di penjara untuk sekian waktu lamanya. Tapi Nabi Yusuf karena kesabarannya, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seorang bangsawan di sebuah kerajaan. Nah, ini contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga nabi-nabi yang lain diuji oleh Allah untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan dalam diri kita, ketika datang musibah pada diri kita, apapun itu, ini saya yakin, ini Allah akan mengangkat derajat, akan diangkat, ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah hadir itu adalah ukubah, sebagai ukubah. Ini contohnya kita bisa ambil pelajaran adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam membuat kesalahan yang kita pandang, kalau kita bandingkan dengan kesalahan kita, sangat kecil kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Hanya memakan buah khuldi, hanya itu. Kalau dibandingkan dengan kesalahan kita itu kayaknya tidak sebanding itu. Tapi qadarullah, ketetapan Allah, Nabi Adam dengan kesalahan itu diuji oleh Allah, darinya di surga, nah, diturunkanlah ke dunia. Dan Nabi Adam itu istighfarnya adalah Rabbana dzolamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dan ini berapa lama Nabi Adam ini diuji ini? Diuji menurut beberapa kitab, beberapa buku itu 300 tahun. Usia Nabi Adam 960 tahun, diuji 300 tahun, tidak bertemu istrinya dan istighfar terus, Rabbana dzolamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khosirin. Sampai 300 tahun Bapak Ibu dihukum ukubah. Ada juga Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kita belajar dari Nabi Yunus. Beliau itu sebenarnya beliau sudah dakwah, ya sudah sabar untuk menghadapi kaumnya, tapi beliau ingin bahkan ingin diusir dan dibunuh oleh umatnya, dan beliau meninggalkan umatnya ketika itu. Ditelan ikan nun, Nabi istighfarnya adalah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Terus la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Dan di dalam ikan nun itu diuji oleh Allah sampai 40 hari, 40 malam di dalam kegelapan ikan nun atau ikan paus itu. Dan beliau juga ketika sudah diukubah oleh Allah, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya, tidak dihukum di akhirat tapi sudah selesai di dunia kita. Selanjutnya yang ketiga adalah bala menghampiri kita itu akibat kifarat atau kafarah. Kafarah itu adalah menutupi dosa-dosa atau melebur dosa kita. Jadi datangnya musibah itu membersihkan dosa-dosa kita. Al-insan mahal kotok wanisyan. Kita memang tempatnya salah, sudah dinas oleh Allah. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa, tempatnya maksiat. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat lisan, ada maksiat tangan perbuatan, ada maksiat kaki ketika melangkah. Penuh dengan maksiat-maksiat, maka dihadirkan bala itu untuk melebur, mengikis, bahkan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Maka ini adalah hikmah yang ketiga daripada dihadirkan bala musibah pada diri kita sebagai kafarah atau kifarat. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita hanya tersandung atau kena duri sekalipun, kata Rasul, itu menghapus dosa. Kita sakit itu adalah menghapus dosa. Bahkan ketika kita berpayah parah, bersusah-susah, itu pun ketika tubuh kita lelah, namanya manusia, ada kelelahan, ada kecapean, itu juga menghapus dosa. Yang keempat adalah tawazun, keseimbangan. Kalau kita maknai alam contohnya, ketika ada bencana, pasti alam itu tidak seimbang. Maka sunatullah qadarullah, alam ini memang didesain oleh Allah untuk memperbaiki dirinya. Misalnya terjadi tsunami, terjadinya tanah longsor, terjadinya gempa bumi, bahkan terjadinya gunung Merapi meletus, itu pasti tidak ada yang seimbang, ada yang tidak seimbang. Maka kita pernah menyaksikan Mbah Marijan itu memang diamanai sebagai juru kunci Merapi, Beliau mengamanatkan untuk ada lagi bego-bego itu, bego-bego yang menggaruk lah, kalau bahasa kasarnya eksploitasi. Mbah Marijan itu membuat kalau ingin Gunung Merapi tidak meletus, maka bego-bego itu suruh meninggalkan lereng Merapi. Karena memang ketika pasir Merapi itu diambil terus, pasti suatu saat ini Merapi ini kan sebagai pasak, penyeimbang gunung itu di dalam Al-Quran itu penyeimbang dunia, supaya tidak ada goncangan di dunia ini. Maka Allah menciptakan pasak gunung-gunung itu. Nah, gunung itu dikerui pasirnya, maka tidak seimbang, maka terjadilah Gunung Merapi meletus. Nah, itu memang tawazun, butuh keseimbangan. Maka ketika bala terjadi itu pasti ada yang tidak seimbang pada diri kita, juga pada umumnya pada alam di sekitar kita. Terjadi banjir, musibah apapun itu, mesti ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang tidak seimbang pada alam di sekeliling kita. Maka oleh Allah didesain alam dunia itu begitu, supaya seimbang, dihadirkan bencana atau musibah. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah anaba ilallah atau inabah.
dihadirkan musibah bala ya berupa kesedihan, duka pada diri kita, ini adalah menjadi inabah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kembali anaba ilallah, supaya kita kembali kepada Allah. Pasti kita sudah jauh melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinasi liyudikahum ba'dal ladzi amilu la'alahum yarjiun. Kerusakan yang ada di darat, di lautan, karena bima kasabat aidinasi, karena ulah tangan kita manusia. Liyudikahum ba'dal ladzi amilu la'alahum yarjiun, supaya kita kembali kepada Allah. Yarjiun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak, ya sudah mesti kalau misalnya orang beriman itu tidak mungkin dibiarkan melenceng terus, menyimpang terus, tidak mungkin. Misalnya gini, kita oleh Allah ada jalan lurus ini, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Ini aturan Allah. Ini contohnya ada Rasulullah ini. Ini aturan Allah begini, ihdinas siratal mustaqim, lurus aturan Allah itu. Nah, kita menyimpang, kita menyimpang ini. Kita menyimpang, maka oleh Allah dihadang oleh musibah. Datang oleh Allah, ini loh musibah. Maka supaya irji'i ila rabbika, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya menyimpang, wah ini saya harus, ini ada musibah ini, harus, wah ini mesti saya menyimpang ini. Maka kembali, orang yang beriman akan cerdas, wah ini supaya saya kembali kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat itu pasti nanti banyak bala musibah datang. Contohnya sekarang ada slot ya, ternyata banyak yang slot, dan akhirnya apa? Pinjol, ya, orang judi slot, ya, akhirnya kalah, dia pinjaman online, akhirnya tercekik oleh bunga pinjaman online, akhirnya diteror oleh orang-orang yang pinjol itu, ya, di kampung-kampung itu. Nah, orang berjudi itu kan menyimpang, ya, menyimpang, lalu dia ini pinjol juga sebenarnya itu menyimpang pinjaman online, ya. Akhirnya apa? Oleh Allah dihadirkan balak lagi, bencana lagi, supaya dia itu bertobat. Sebenarnya saya katakan sama saudara saya yang pinjol, yang slot itu, ini adalah kamu itu sudah berperang sama Allah, supaya kamu ini solusinya bukan pada saya, pada keluarga, pada semuanya, tapi kamu bisa selesai masalahmu itu kamu bertobat sama Allah. Maka insya Allah selesai masalahmu, karena kamu sudah menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang beriman, ketika datang musibah, ingat, diantara salah satunya adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadirkan masalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ketika musibah itu datang pada diri kita, ya, yakinlah ada kebaikan di dalamnya. Dan ketika kita sampai meninggal, diuji oleh Allah, ya, ujian terakhir itu kan kita sakaratul maut, ya, itu ujian terbesar pada keimanan kita. Ketika datang ujian balak, ya, yang terakhir pada diri kita adalah sakaratul maut itu, maka yakinlah ketika kita betul-betul iman kita kepada Allah dan kita menerima itu ketetapan Allah, yakinlah itu datang dari Allah, itu ada kebaikannya, maka pasti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya musibah itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.